Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tutorial mungkin ya, untuk penggunaan sebuah aplikasi pembuat layout PCB yang mana namanya adalah PCB Wizard ya. PCB Wizard ini merupakan sebuah software untuk membuat layout PCB yang terbilang simple dan mudah digunakan ya. Seperti apa videonya? Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Baik, tentunya yang pertama kita buka dulu software PCB Wizard-nya di sini. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Jika muncul jendela seperti ini bisa kalian close saja. Nah, ini kita perbesar. Oke, ini sedikit penjelasan terkait fitur-fiturnya. Seperti biasa, ini adalah menu bar, file, edit, view, insert tools, window, dan help. Di bawah adalah toolbarnya. Ini untuk membuka file yang sudah ada atau open, lalu menyimpan file atau save, untuk print. Ini untuk paste, jika ada yang di copy paste layoutnya. Ini select tool, biasa untuk mengklik bagian yang ingin kita pilih. Ini adalah pen tool untuk menggeser layar atau menggeser posisi. Ini ada zoom tool. Kalau kalian klik zoom tool, kalau kalian klik kiri itu akan zoom in ya, seperti ini. Kalau kalian klik kanan pada mouse itu akan zoom out ya, atau menjauh seperti ini. Lalu di sini ada delete. Ini berfungsi kalau misalnya kalian membuat sebuah garis, lalu kalian pilih delete ini, kalian bisa arahkan ke garis yang ingin kalian hapus ya. Seperti ini misal diarahkan, lalu klik kiri, maka garisnya akan hilang. Di sini ada track, itu fungsinya adalah untuk membuat sebuah jalur ya, dengan cara klik kiri di area yang kalian inginkan, lalu arahkan ke arah yang ingin kalian tuju. Entah itu ke kanan misalnya seperti ini, atau bisa ke atas seperti ini. Caranya dengan klik kiri lalu arahkan seperti ini. Kalau misalnya ingin diteruskan, baik itu ke posisi lainnya, atas, bawah, atau diagonal, itu bisa langsung diarahkan saja tanpa harus memutus si jalurnya, misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya belum dihentikan, dia akan terus mengarahkan garisnya mau kemana kita arahkan. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai untuk membuat garis, ini kan masih ada ya, ada jalur yang ingin dituju. Itu untuk memutusnya dengan cara klik kanan 2 kali ya. Jadi klik sekali lagi seperti itu. Jadi dia terputus dan garis yang tadi kita buat akan menjadi satu kesatuan utuh ya. Jadi kalau kita pindah, dia semuanya akan menyatu seperti ini. Oke, berikutnya ini adalah untuk pad atau pembuatan bidang untuk solderingnya atau kaki komponennya ya, seperti ini. Ukurannya ini bisa kita ubah-ubah dengan cara klik 2 kali. Di sini ada pengaturan untuk ketebalannya, ada untuk ketinggian, ada hole dan juga gapnya. Kalau misalnya ini diperbesar, misalnya di sini kita atur 5 x 5 mili, lalu klik OK, maka dia akan berubah ukurannya menjadi besar ya. Lalu di sini ada circuit board. Ini kalau misalnya kita blok, dia akan membuat sebuah kotak. Sama begitupun yang di sini, ini adalah cover area. Jadi kalau cover area itu full seperti ini. Jadi kalau ada komponen yang ada di tengahnya, dia akan membuat sebuah jarak atau area sterilnya seperti itu. Lalu di sebelahnya adalah cover label. Ini untuk membuat sebuah nama ya, sebuah label. Misalnya di sini kita tuliskan project. Nantinya ketika kita klik OK, kalau layernya adalah solder side, dia akan termirror tulisannya. Tapi tidak perlu khawatir, tulisan yang mirror ini nantinya ketika kita cetak di papan PCB, dia akan termirror lagi. Jadi tulisannya akan kembali project seperti biasa. Lalu di sini ada mirror, rotate ya,
rotasi, ini untuk rotasi ke kiri seperti ini. Kalau yang ini untuk rotasi ke kanan seperti ini, ya. Lalu di sini ada untuk library-nya. Di sini untuk sirkuit simbol. Kalau misalnya ingin membuat sebuah sirkuit simbol atau skematik, kalau ingin membuat sebuah layout, pilih yang PCB komponen seperti ini, ya. Di sini pun untuk library komponennya ada berbagai macam, mulai dari power supply, konektor sampai ke LED display, ya, yang bisa kalian gunakan. Oke, sekarang Bapak akan memberikan sebuah tutorial sederhana terkait bagaimana cara pembuatan sebuah layout. Nah, yang pertama, untuk membuat sebuah layout tentunya kalian harus menentukan ukuran dari papan PCB yang akan kalian gunakan, ya. Ukurannya seperti apa itu bisa disesuaikan dengan ukuran yang ada di layar, ya. Caranya adalah dengan klik view, pilih grid or snap di sini, lalu pilih yang 1 mm. Oke, nanti akan tampil seperti ini. Kalau kalian zoom in, ya, di sini bisa dilihat ada yang berwarna titik hitam, ada yang berwarna atau berbentuk simbol plus berwarna merah. Nah, maksud tadi grid di sini adalah 1 mili, itu adalah jarak dari satu titik hitam ke satu titik hitam lainnya, ya, seperti ini. Ini jaraknya adalah 1 mm. Nah, kalau misalnya jarak dari satu titik ke titik ini adalah 1 mm, jarak antara plus ke plus lainnya itu ada 10 titik. Yang berarti jarak antara satu plus ke plus lainnya itu adalah 1 cm, ya. Ini adalah 1 cm. Kita berikan tanda seperti ini, ya. Jadi jarak plus ke plus lainnya itu adalah 1 cm. Kalau ingin 2 cm bagaimana? Berarti cukup kita klik di sini sampai mencapai 2 tanda plus, ya. Ini adalah 2 cm, ya. Nah, misalnya kita ingin membuat sebuah rangkaian atau sebuah layout dengan ukuran PCB misalnya 5 x 5 cm misalnya, ya. Maka kita buat dulu bordernya, ya, dengan cara klik track di sini, lalu pilih titik utama, titik awal, misalnya Bapak tunjukkan di sini, ya. Lalu ukur ke kanan 5 cm. Di sini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 dan 5 cm. Klik kiri, ya. Nah, kalau sudah, bisa kalian arahkan ke area bawah, ya. 5 juga, 1 2 3 4 dan 5. Oke, jika sudah, arahkan ke kiri sebanyak 5 plus, ya. 1 2 3 4 5. Nah, sudah, kita naikkan ke atas untuk menyambungkan semua garisnya dan seperti ini. Ingat tadi kalau jika sudah selesai, klik kanan 2 kali, 1 2. Oke, jadi untuk layout border awal PCB-nya itu sudah selesai. Ya, yang kita buat ini adalah ukuran persegi dengan panjang 5 cm dan juga lebar 5 cm seperti ini. Nah, berikutnya untuk kita memasukkan sebuah komponen, misalnya kita klik di sini library untuk PCB komponen. Contohnya misalnya di sini kita masukkan sebuah resistor dengan ukuran 0,4 in misalnya di sini. Dan juga sebuah konektor dengan single inline, dua lubang seperti ini, ya. Kita atur, misalnya ini kita rotasi seperti ini, kita atur ke sudut seperti ini, ya. Nah, misalnya kita ingin menyambungkan titik ini ke resistor, ya. Caranya adalah dengan
pilih tracknya lagi, lalu arahkan ke titik tengah lubang padnya ya. Jadi jangan ke samping seperti ini, jangan ya, tapi harus kita mulai dari tengah supaya nanti bisa terkoneksi atau tersambung ya. Klik dari area tengah awal di sini, lalu kalian sambungkan ingin kemana, misalnya ke resistor seperti ini, lalu klik kanan 2 kali ya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa untuk setiap track itu ada titik awal dan juga titik akhir. Kalau kalian klik di sini ada titik awal, ada titik akhir. Nah, titik ini bisa kalian geser-geser ya. Kalian tekan aja titiknya, lalu bisa kalian perpanjang misalnya seperti ini, atau mungkin bisa kalian geser diagonal seperti ini. Begitupun juga dengan titik awalnya, bisa kalian tekan lalu geser ke sini misalnya ya. Jadi ini sangat fleksibel, bisa kalian geser-geser posisinya mau di mana seperti itu. Oke, lalu misalnya kita masukkan komponen lainnya, misalnya adalah LED. Di sini kita pakai LED berwarna merah contohnya ya, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, misalnya di sini kita arahkan dari resistor, kita sambungkan ke positif LED. Klik di sini, lalu negatif LED-nya ini kita sambungkan ke ini, ke negatif ya, di sini. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini bisa saja garisnya itu tidak pas di area tengah ya. Di sini agak mencong. Sebenarnya ini kalau kalian artwork ini pun sudah tersambung, tapi ini kurang estetik ya. Maka yang harus kita lakukan supaya garisnya bisa tepat berada pada bagian tengah itu dengan cara klik view, grid or snap-nya kalian atur. Misalnya kalian ubah ke 0,5 ya. Lalu pindahkan titik awalnya tadi ke bagian tengah seperti itu ya. Ini karena posisinya jelek ya, nggak lurus, bisa kalian klik dulu, lalu sudutnya ini ada titik ini bisa kalian luruskan seperti ini. Nah, yang perlu diingat adalah dalam pembuatan sebuah layout itu tidak boleh untuk membuat sebuah jalur ya dengan sudut 90 derajat ya, tidak boleh membuat jalurnya seperti ini ya, karena nanti akan menyebabkan di sini di bagian sudutnya akan bisa saja terjadi short circuit ya, bisa panas di sini nantinya karena aliran listriknya itu akan bertumpuk di bagian sudut ya. Ibarat kalian mengendarai sepeda motor atau mobil, kalau kalian ingin menikung, pasti itu tikungannya pun bukan yang tajam seperti ini ya, melainkan yang landai gitu, supaya enak menikungnya. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah membuat lekukannya itu dengan 45 derajat seperti ini ya. Jadi terlihat perbedaannya ya, bentuknya menekuk tidak 90 derajat ya, seperti ini. Nah, berikutnya kalau kalian ingin merubah bentuk dari pad yang ada, misalnya kita ingin membuat padnya itu menjadi lingkaran semua ya, seperti ini, seperti resistor, cukup kita klik bagian komponen yang ingin kita rubah, lalu klik kanan. Di sini ada pilihan pad ya, kayak tadi width dan height-nya itu tinggal kalian samakan. Misalnya kita ubah menjadi 3 kali 3 mili. Nah, lalu oke. Kebesaran kita ubah cukup 2 saja. 2 kali 2 mili. Klik oke. Oke, ya seperti ini cukup. Begitupun dengan yang di LED, sama, klik kanan patch, ubah width-nya dan juga height-nya menjadi 2 mili seperti ini. Nah, nantinya ini anggap semua layout sudah selesai ya. Nah, nantinya kalau kalian ingin ngeprint dari
layout yang sudah kalian buat, caranya adalah dengan klik view, pilih page layout preview. Nah, di sini ada kertas atau area yang nantinya akan bisa terprint. Di sini sudah ada layout yang misalnya kalian sudah buat tadinya, tinggal kalian taruh di area putih ini ya, area yang akan di print. Kalau misal masih ada area yang kosong, bisa kalian perbanyak aja layout yang kalian buat tadi. Kalian blok, kalian satukan dulu dengan cara klik kanan, lalu arrange dan group, supaya ini menjadi satu kesatuan kalau kalian geser tuh ya, jadi tidak satu-satu. Jadi bisa kalian copy, Ctrl C, lalu Ctrl V, bisa kalian perbanyak seperti ini ya. Jadi dalam satu lembar itu bisa memuat beberapa gambar, bisa memuat beberapa layout ya. Kalian perbanyak lagi misalnya seperti ini lagi, misalnya jadi ada tiga baris ya, jadi ada total 12 layout. Oke, mungkin seperti ini. Nantinya kalau sudah siap, komponennya sudah berada pada area print ini, kalau kalian ingin merubah ini menjadi PDF dulu, bisa. Caranya dengan cara pilih file, print, lalu pilih yang artwork di sini, klik ya. Lalu untuk nama printernya jangan masuk ke printer, tapi ke PDF terlebih dahulu ya. Pakai PDF yang ada di laptop kalian masing-masing. Lalu klik OK. Nanti dia akan otomatis mengarahkan ke bagian PDF-nya ya, seperti ini penyimpanannya. Tinggal bisa kalian berikan nama, misalnya tutor PCB Wizard, lalu klik save. Nah, seperti apa hasilnya PDF-nya? Nantinya hasil dari PDF dari rangkaian yang sudah kita buat akan menjadi seperti ini ya, akan jadi bentuknya mana belum muncul, akan menjadi bentuknya seperti ini ya, hitam semua. Jadi yang tadi ada gambar simbol warna merah, warna biru tidak akan tercetak. Yang tercetak hanya jalur atau tracknya saja, dan juga padnya ya, atau untuk penempatan kaki komponennya saja. Nah, ini rangkaian ini atau layout ini sudah siap untuk bisa kalian print ya. Mungkin itu saja terkait dengan tutorial penggunaan PCB Wizard. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.